Oke, ini ya. Yang pertama perlu diperhatikan dari jarumnya dulu. Ya. Jarumnya nanti bevelnya ini, tadi irisannya itu kan, irisannya kan miring. Nah itu bevelnya menghadap ke area jaringannya. Jadi jangan misalnya kita mau nyuntik mukosa 45 atau 46, berarti bevelnya menghadap 45 atau 46, jangan menghadap ke pipi atau menghadap ke bibir, paham ya? Karena kan nanti cairannya keluarnya dari situ. Karena cairannya menghadap ke pipi, berarti nanti cairannya ke arah pipi, bukan ke arah sini. Jadinya lebih lama nanti timbulnya atau onsetnya lebih lama, lebih panjang. Kan kita pengennya onsetnya seketika toh, disuntik langsung teranestesi, kan pengennya gitu. Jadi cepat perawatannya. Ya, jadi perhatikan pertama bevelnya menghadap ke area kerja. Ya, tujuannya deponir itu kan. Dah. Terus lalu berikutnya, ini contohnya kita mau nyabut gigi berapa tadi? 45 ya. Nah, lalu ini posisi apa namanya nih? Siringnya gimana? Dia tidak tegak gini enggak, dan tidak horizontal gini, tetapi kira-kira gini. Kira-kira arahnya 45 gini. Jadi tidak sejajar gini atau tidak juga tegak ke sana. Tujuannya apa? Supaya bevelnya tadi kan miring. Nah, supaya bevelnya sejajar sama ini. Paham ya? Kan bevelnya miringnya kira-kira 45. Berarti ini kita buat supaya bevelnya nanti sejajar dengan itu. Gini arahnya. Nah, pada posisi seperti ini bevelnya sejajar dengan permukaan gingivanya atau tulangnya. Itu ya. Nah, jadi bevel menghadap ke area kerja dengan cara memposisikan siringnya. Ya, kalau begini sejajar nggak bevelnya? Enggak, bevelnya justru menghadap ke anterior. Kalau begini bevelnya justru menghadap ke posterior. Ya. Berikutnya ini megang pulpen seperti yang ada saya contohkan ini. Pen grabs tahu ya? Yaitu pen grabs. 3 jari yaitu jempol, telunjuk, dan jari tengah. Dan 3 jarinya jangan berdempetan, saling berpisah. Itu namanya pen grabs. Ya, tujuannya apa? Untuk stabilisasi. Ini prinsip tripod, tahu ya tripod ya? Stabil. Kalau dempet dia nggak tripod. Terus ini ditusukkan. Ditusukannya di mana? Nah, kamu lihat gingiva itu yang bagian cervix itu, dia kan gingivanya apa? Bergerak atau enggak? Yang di bagian cervix bergerak. Kan ada sulkusnya. Dimasukin prop bisa, digoyang-goyang pakai prop bisa. Nah, lalu di bawahnya lagi mulai gingiva cekat. Gingiva cekat itu melekat pada tulang. Nah, kita nggak bisa suntik di gingiva cekat, susah. Kan dia gingiva langsung ke tulang, nggak ada yang longgarnya. Nah, kita harus suntik di daerah mukosa. Habis gingiva cekat, ada mukosa. Gingiva cekat dan mukosa dibatasi oleh sebuah garis hayal yang namanya mukogingival junction. Ya. Itu garis perbatasan. Nah, berarti kita nyuntiknya lebih ke apex dari garis tersebut. Di apex dari mukogingival junction itulah mukosa. Dan ini disuntikannya di mukosa, bukan di gingiva. Biasanya disilakan dengan mukobuccal fold. Lipatan mukobukal. Cirinya adalah pada saat kita tarik, ya, nanti itu ada tuh bagian jaringan lunak yang bergerak, bisa ditarik. Kalau gingiva cekatnya nggak bisa ditarik, kamu tarik dia nggak akan bergerak. Ya. Tapi pada saat ini kita tarik pakai jari, lalu ada yang teregang gitu kan. Nah, itulah mukosa. Nah, di situ disuntik. Titik targetnya, insersinya adalah mukosa di apikal dari mukogingival junction itu. Jangan terlalu jauh ke bukal, ya. Gini ya. Ya udah ini nanti ditusukkan. Sedalam apa? Ya tergantung infil kita. Kita mau infil supraperiosteal
infra subperiosteal atau submukosa, kan gitu ya. Oke. Nah ini submukosa kan, karena yang mau diinfiltrasi anestesi adalah gingivanya ya. Berarti cukup masuk, nggak perlu nyentuh tulang, udah. Perhatikan. Berikutnya dilakukan apa? Tadi kan ini dipegang pakai tangan kanan, ini tangan kiri untuk meretrak. Terus berikutnya tangan kirinya ini dipindah ke barrel, kelihatan nih. Tangan kirinya dipindah ke barrel. Ya, lalu tangan kanan dipakai untuk aspirasi. Menarik ininya. Nah, pada saat ini ditarik, karetnya ini akan mundur. Karena jarumnya udah masuk ke jaringan lunak, dia akan ketahan. Kita tarik dia akan ketahan. Kayak ada yang narik balik ya. Nah, jadi ini kita tarik perlahan. Gitu sedikit aja. Nah, pada saat ditarik itu kan kita akan ketahan, akan balik lagi. Nah, itu ada darah nggak yang masuk ke sini? Kalau ada darah, berarti kita nyuntiknya itu pas di pembuluh darah. Sehingga darahnya terhisap. Nah, itu nggak boleh. Berarti anestesinya masuk ke pembuluh darah dong, bukan ke jaringan gingiva. Kan anestesi itu menganestesi gingiva karena cairan anestesinya mengenai saraf gitu kan. Kalau cairan anestesinya masuk ke pembuluh darah, kena sarafnya enggak? Ya enggak, langsung kebuang sama darah. Gitu. Selain itu dia toksik. Proses ini dinamakan aspirasi. Ya, jadi setiap infiltrasi lakukan aspirasi. Infiltrasi kan nembus ya. Nah, siapa tahu di sana ada pembuluh darah yang besar. Yang sehingga jarum kita masuk, jarumnya berhenti pas di dalam pembuluh darah. Bisa bayangin ya? Nah, gitu. Berarti nanti kalau kita deponir, cairannya ya masuk ke darah. Kayak kita masang infus. Paham ya? Nah, kalau nggak ada, ya berarti aman. Ya, bisa lanjut. Tapi kalau ada gimana? Kalau ada, nggak usah cemas, nggak usah panik. Yang perlu kamu lakukan adalah menarik atau mendorong lagi jarumnya ini. Sehingga nanti dia keluar dari pembuluh darah. Caranya keluar itu tadi ya, didorong lebih dalam atau ditarik. Intinya jangan di pembuluh darah. Caranya bisa dua, didorong atau ditarik. Tergantung kamu udah sedalam apa gitu kan. Kalau kamu udah dalam banget, cuman mau gingiva doang, ya tarik aja sedikit. Tapi kalau kamu masih dangkal, kamu mau menganestesi tulangnya, ya dorong. Ya kan? Gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu menemukan aspirasinya positif, ada darah masuk, nggak usah panik. Dorong atau tarik. Tujuannya apa? Supaya ujung jarumnya keluar dari pembuluh darah itu. Kalau semua lalu dilakukan aspirasi ulang kan? Jadi dorong, misalnya dorong ya, aspirasi lagi. Kalau udah negatif, ya sudah. Oke, ya. Nah lalu kan itu misalnya ada darahnya kan, kita dorong misalnya ya, atau kita tarik. Habis itu diaspirasi kan? Yang perlu kamu perhatikan ada nggak penambahan, gitu? Darah yang tadi kan tetap ada di situ, tapi bukan berarti positif kan? Itu kan yang tadi. Jadi setelah kamu dorong atau tarik, aspirasi lagi, yang kamu lihat di hubnya ini ada nggak darah masuk gitu loh. Kalau nggak ada, ya sudah berarti ujung jarum kamu sudah aman di luar pembuluh darah. Nah, selanjutnya adalah dideponir atau disuntikan. Nah, caranya deponir gini. Jari kirinya tadi tetap di sini megangin. Tujuannya apa? Biar nggak goyang, stabil. Kalau nggak dipegangin gini, ini bisa saja ketarik, bisa saja kedorong. Titik injeksinya berubah. Ya, jadi perlu distabilisasi. Dah. Lalu kan tinggal didorong toh. Cara dorongnya gimana? Sama gampang ini ya, telunjuk sama jari tengah di sini. Lalu jempol di sini. Jadi pada saat deponir, siringnya distabilisasi. Jangan kamu deponir kayak gini. Lalu dideponirnya pelan-pelan. Jangan tiba-tiba ngegas gitu ya, jangan. Pelan-pelan.
dideponir perlahan. Kalau enggak, ini nanti akan menyebabkan nyeri pada pasien. Kalau kamu deponir tiba-tiba dengan dalam jumlah yang banyak, sakit itu. Setelah dideponir sudah, ini enggak saya deponirkan. Dah. Selanjutnya apa? Ya sudah, sesuai kebutuhannya berapa. Selanjutnya menarik ini kan, cara nariknya gimana? Ini kita pegang pakai tangan kanan. Nariknya tetap pakai tangan kanan, ya lalu ini disibakkan sedikit lah gitu, biar supaya jelas gitu kan. Ya lalu ditarik perlahan. Nah, gitu. Lakukan secara lembut. Ya. Gitu. Dah, terus selanjutnya ini dimasukkan toh. Ya, masukkan. Nah, gitu.